Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amih allati la tuhsa wa minanih allati la tustaqsa, khususan ala ajalliha وأكرمها وأفضلها وأعظمها وأطيبها وأعزها وأزكاها وأحلاها وأغلاها وأنورها ألا وهو وجود ومولد وبعثة حبيبنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد، وأن جعلنا من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم خصوصا أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang mulia dan segenap para pecinta, pengagum, pemuji, perindu Allah dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus para habaib yang kita cintai, yang kita agungkan, yang kita ambil keberkahan-keberkahannya dan cahaya-cahayanya, dan para ulama kita yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita syukuri langkah-langkahnya di dalam meneruskan perjuangan junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam mengajak umat untuk mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenal ajaran Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga untuk mengenal kunci keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jazahumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kepada para habaib dan para ulama kita, para guru kita, atas nama kita dan atas nama seluruh muslimin muslimat dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhirat. Wabil khusus keluarga besar Maha Guru kita Sayyidil Walid radhiyallahu anhum ajma'in yang hadir di majlis yang agung ini, niabatan an Sayyidil Walid sebagai pengganti wakil daripada Sayyidil Walid, untuk memberkahi kita semua dan para habaib yang lainnya yang hadir di tengah-tengah kita semua. Dan juga kita menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada Sahibul Bait Bapak Haji Didi sebagai sesepuh Majelis Ta'lim Darussalam Indonesia Jakarta, yang telah mewujudkan majelis yang agung ini, di mana dengan hadirnya majelis yang agung ini
umat menjadi berkah, negeri menjadi berkah, bangsa menjadi berkah, jiwa raga menjadi berkah, ilmu, niat, amal, ucapan, perbuatan, segala situasi kondisi menjadi berkah. Tempat, harta, benda, rumah tangga, bisnis, politik, semua menjadi berkah. Majelis seperti ini adalah majelis yang memberkahi segalanya. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan hadirnya majelis yang agung seperti ini, dan kita harus terus semarakan dan kita fahamkan keluarga kita, keturunan kita, bangsa kita, dan semua manusia kepada agungnya majelis maulid seperti ini. Dan kita terus ajak mereka untuk mewujudkan majelis maulid ini, imma dengan harta pribadinya masing-masing, dengan tenaganya masing-masing, wa imma ikut hadir di majelis maulidnya yang lain. Selama umat ini bisa mengadakan majelis maulid dari hartanya sendiri, atau bisa hadir dalam majelis maulid yang diadakan oleh saudaranya, maka umat ini akan tetap beruntung, umat ini akan tetap berkah. Yang celaka dan rugi ketika umat ini mengadakan acara maulid dengan hartanya tidak, ketika tetangganya, saudaranya mengadakan acara majelis maulid, hadir pun juga tidak. Ini kalau kata orang Sunda istilahnya orang yang watak suwe. Orang yang watak suwe itu cuma itu, mengadakan acara maulid dengan hartanya tidak, kan? Hadir di majelis maulid tetangganya, saudaranya juga tidak. Itu orang watak apa? Suwe. Jangan menganggap saya banyak harta, saya punya jabatan tinggi di dunia, saya punya gelar, saya ilmuwan, saya cerdas, saya punya kekuasaan. Lah, itu cerita di dunia, dan dunia tidak lama. Nanti akan terasa ketika malakal maut merenggut nyawamu, ketika kamu dimasukkan ke alam barzakh, lalu kelak ketika kamu dibangkitkan dari alam barzakh ke alam akhirat, barulah kamu sadar, barulah kamu sadar bahwa yang dibanggakan sekarang di dunia banyaknya harta, cerdas, ilmu, dunia, kekuasaan, dunia. Ternyata semuanya tidak ada yang manfaat, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada. Itulah yang disebut dengan suwe, sesuai-suainya. Siapa yang dipertanyakan oleh malaikat Munkar Nakir ketika kita ada di alam kubur? Apakah yang dipertanyakan, kamu pangkatnya apa? Apa kamu gelarnya apa? Apa kamu punya pabrik apa? Apa kamu punya pesawat terbang atau punya kapal pesiar dan sebagainya lah. Tapi yang ditanyakan adalah Tuhanmu dan Nabimu. Siapa Tuhan? Siapa Nabimu? Siapa Nabimu? Siapa Nabimu? Allah. Siapa Nabimu? Ini yang akan dipertanyakan. Kalau kita tidak kenal Kangjeng Nabi Muhammad, celaka kita. Kalau kita tidak punya hubungan cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, celaka kita. Kalau kita tidak punya hubungan keyakinan dan pengagungan, ketaatan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad,
celaka kita, walaupun kita kenal negara A, B, C, D, tempat wisata di berbagai negara di muka bumi ini, kita kenal tentang dunia, banyak yang kita kenali, manusia-manusia di dunia banyak yang kita kenali, presiden dan raja di muka bumi, artis-artis, pemain sepak bola dan sebagainya banyak yang kita kenali. Tapi ketika kamu tidak kenal yang namanya Muhammad, kamu celaka secelaka-celakanya. Celaka secelaka-celakanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita semuanya melalui firman-Nya kepada kekasihnya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, agar ini dijadikan kaidah dalam hidup kita. Kalau kita ingin beruntung, kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin bahagia. Coba di sini banyak para santri ya. Sekarang kita mau ngaji ala santri. Alanya ala santri. Agar paham. Kalau ala santri kan pakai logat. Ya kan? Jadi ngajinya nanti paham. Ya, tidak langsung satu ayat terjemahkan, satu ayat terjemahan, nanti banyak yang tidak difahami. Tapi kalau gaya santri pasti akan paham. Karena itu ditertibkan, ya. Mana yang menjadi fi'il, mana fa'il, mana maf'ul, ya. Mana mubtada, mana khobar dan sebagainya. Mari kita renungi satu ayat saja dalam majelis yang agung ini. Satu ayat saja. Mari kita bersama baca, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Sadaqallahul azim. Hafal? Sering dibaca? Faham? Ada hafal, ada faham, beda. Kalau sudah fahal, belum fahal, mari kita sekarang memahami. Tapi kita baca seperti tartiban ala santri. Kalau di pondok kan begini kan. Ayo, warafa'na, dan telah meninggikan kami yang agung, laka bagimu Muhammad, zikroka, zikirmu, zikir kepadamu. Pahami? Ini ala santri di ngajinya. Maka kita akan tercengang dengan hanya satu ayat ini. Bagaimana agungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak pernah mendengar nabi manapun, rasul manapun, malaikat manapun yang diposisikan oleh Allah wa rafa'na laka dzikra, kecuali nabi kita Sayyiduna Muhammad. Ini banyak santri. Rafa'na ini fi'il madhi. Kan? Rafa'a fi'il madhi. Na apanya? Fa'ilnya. Na fa'ilnya. Nah ini adalah mu'azzim nafsah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan wa rafa'tu, tapi rafa'na. Kenapa? Karena Allah menghendaki agar semua makhluknya tahu. Ini bukan sesuatu yang ecek-ecek. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala domirnya diganti dari tu ke na. Kami.
dan telah meninggikan kami, bukan saya, kami yang agung. Allah. Artinya ada apa itu? Ada apa itu? Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya Allah taala menggunakan kalimat kami. Lalu lihat ke situnya. Mana maf'ulnya rafa'a? Wa rafa'na. Maf'ulnya mana? Jawab ini para santri. Hah? Rafa'a fi'il. Na fa'il. Rafa'a fi'ilnya fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim. Mesti ada maf'ul. Maf'ulnya mana? Maf'ulnya dzikra. Maf'ulnya apa? Dzikra. Dzikra mudhaf ka mudhaf ilaih. Dzikra ini masdar. Masdar ini juga punya fa'il dan maf'ul. Masdar ini punya fa'il dan maf'ul. Nah, ka ini kedudukannya bisa fa'il dan bisa maf'ul. Pahami? Awas ini gaya santri ini. Ya. Dzikra maf'ulnya rafa'na. Ingat. Ka bisa fa'ilnya dzikra, bisa maf'ulnya dzikra. Walhasil kedudukan ka ini mau jadi fa'il ke, mau jadi maf'ul ke, tetap rafa'na. Coba kita perinci kalau kita ingin paham ini. Barangkali ada yang tidak mondok. Kelihatan pandangan matanya. Ini saya tidak paham nih kan. Ya. Ini kalau baca Quran, kalau mentarkib, kalau mengi'rab harus benar. Mana maf'ulnya? Wa rafa'na, dan telah meninggikan kami yang agung laka bagimu Muhammad dzikroka. Maknanya dzikroka zikirmu. Jadi ka jadi kedudukan di posisi fa'il. Zikirmu rafa'na. Atau dzikroka zikir yang lain kepadamu. Zikirnya yang lain kepadamu, maka ka ada di posisi maf'ul. Nah, apa itu zikir? Kita sudah paham, banyak yang paham. Ada zikir itu zikir bil lisan. Zikir apa? Bil lisan, yakni menyebut-nyebutkan, mendongeng-dongengkan, menceritakan. Ini zikir bil lisan. Kedua, ada zikir bil janan, zikir dengan hati, ingat. Ya. Ketiga, ada zikir bil arkan, zikir dengan perbuatan. Kita melakukan perintah Allah, kan? Menjauhi larangan Allah, kita sedang zikir kepada Allah. Melakukan apa yang kita lakukan? Jika kita lakukan atas perintah Allah, menjauhi apa saja jika menjauhi ini atas perintah Allah harus dijauhi. Ini kita sedang berzikir kepada Allah. Mari kita fahami. Allah menyatakan wa rafa'na, dan telah meninggikan kami yang agung laka bagimu Muhammad dzikroka. Sekarang dzikroka, ka posisinya jadikan dulu sebagai fa'il, yakni zikir engkau.
Artinya zikir engkau, ingatmu, apa yang kau sebutkan, apa yang kau lakukan, ingatmu kepada Allah kek, ingatmu kepada siapapun kek, ingatmu kepada umatmu, siapa yang diingat olehmu, maka ingatmu kepada siapapun, rafa'na, kami mengangkat setinggi-tingginya, kami meninggikan setinggi-tingginya zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggikan oleh Allah hingga kita menjadi umat yang agung. Kenapa? Karena kita diingat oleh Rasulullah, karena kita disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita dilayani oleh Rasulullah, karena kita dihodami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita umat ini menjadi umat yang marfu'un indallah, ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya. Ini makna rafa'na. Kenapa? Karena diingat oleh Nabi, disebut oleh Nabi, dilayani oleh Nabi. Ini kalau dijadikan ka sebagai fa'il. Satu. Betapa berharganya ketika kita diingat oleh baginda Rasulullah. Allah, betapa agungnya ketika kita disebut-sebut oleh Rasulullah. Betapa beruntungnya ketika kita dilayani oleh Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Rafa'na. Umat yang lain dilayani oleh nabinya masing-masing, disebut oleh nabinya masing-masing, diingat oleh nabinya masing-masing, tentu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, tapi tidak akan bisa membandingi kepada umat yang diingat oleh Rasulullah, umat yang dirindukan oleh Rasulullah, umat yang dilayani oleh Rasulullah, umat yang disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, mari kita jadikan ka ini sebagai maf'ulnya dzikro. Ya. Dzikro ka. Wa rafa'na, dan telah meninggikan kami yang agung setinggi-tingginya laka bagimu Muhammad. Jawab yang keras. Bagimu Muhammad dzikro ka, zikir kepadamu. Artinya siapa saja yang zikir kepadamu, ingat kepadamu, menyebut-nyebut kamu, menceritakan tentang kamu, berbuat ihsan kepadamu, berkhidmah kepadamu, memperjuangkan apa yang kau perjuangkan, rafa'na, kami angkat setinggi-tingginya. Jangan dianggap ingat Rasul itu enggak ada nilainya. Ini maulid ini lagi ingat siapa? Lagi menyebut-nyebut siapa? Lagi menceritakan tentang siapa? Lagi memuji siapa? Lagi berbuat ihsan kepada siapa? Bersalawat salam kepada siapa? Merindukan siapa? Mengagungkan siapa? Mencintai siapa? Mengenal siapa? Apakah dianggap tidak berharga? Kalau hidup Anda ribuan tahun, lalu hari-hari Anda habis dipakai mengingat dunia, dipakai mengingat ahli dunia, dipakai melihat, dipakai mendengar, dipakai memikirkan, dipakai itu, dipakai ini, maka Anda tetap akan berada di kelompok yang paling suwe. Tapi ketika ingatan Anda disambungkan kepada Rasulullah, ketika ucapan Anda disambungkan kepada Rasulullah,
Ketika perbuatan Anda disambungkan kepada Rasulullah, ketika pengorbanan Anda disambungkan kepada Rasulullah, maka Allah menyatakan wa rafa'na, kami meninggikan, kami mengangkat setinggi-tingginya. Ini terjemah ala santri. Baru tahu kalau diterjemah ala santri. Dalil maulid cukup dengan ini. Tinggal tanya saja. Kalau ada yang mempertanyakan kenapa Anda mengadakan acara maulid tidak ada contohnya dari Rasul, dari sahabat dan sebagainya. Katakan kepada mereka. Tahukah kalian bahwa majelis maulid adalah majelis mengingat Rasulullah? Majelis maulid adalah majelis mengenal Rasulullah. Majelis maulid adalah majelis memuji Rasulullah. Majelis maulid adalah majelis bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda akan menganggap majelis seperti ini majelis yang bid'ah dhalalah, sementara hidup Anda habis dipakai mengingat ABCD dan sebagainya, mendengar ABCD dan sebagainya, ngomongin ABCD dan sebagainya? Siapa mereka dan apa itu semuanya? Dalil. Saya yang akan bertanya kepada Anda, umur Anda habis dipakai mengingat dunia itu ini, bicarakan dunia itu ini, mendengar dunia itu ini, menuliskan dunia itu ini. Anda bangga dengan dunia, Anda akan tinggalkan dunia, dunia akan disirnakan. Saya tanya, mana ayat Qur'annya? Mana hadisnya? Kalau mengingat Rasul, menyebut-nyebut Rasul, saya dan berkhidmat kepada Rasul, jelas ayat Qur'annya, cukup dengan ayat ini. Kalau Anda masih merasa tidak cukup dengan ayat ini, maaf, jangan berbicara lagi dengan saya, karena saya susah berbicaranya dengan orang yang otaknya ditaruh di dengkulnya. Gimana saya berbicara? Mari kita munadharah, tapi munadharahnya cara ulama. Cara ulama, tidak dengan hawa nafsu lah. Apakah tidak cukup apa yang saya sebutkan barusan? Coba kalau diartikan satu demi satu per kalimat. Per kalimat. Ini per kalimat. Warofa'na jadi apa? Zikroka jadi apa? Zikro mudhof, ka mudhof ilaih, kaknya kedudukan jadi apa? Maka Anda akan tahu betapa agungnya kedudukan Sayyiduna Muhammad. Allah. Maka semua makhluk ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, wahtasatil awalimu minas sururi ka'sahumayya, fahtazal arsyu taraban wastibsyara, wazdadal kursiyu haibatan wa waqara, wamtala'atis samawati anwara, wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Lalu Allah menyebutkan dalam Qur'annya, menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa itu salawat kepada Nabi? Ingat Nabi. Apa itu salawat kepada Nabi? Menyebut-nyebut Nabi. Apa itu salawat kepada Nabi? Berbuat ihsan kepada Nabi. Allah. Apa hikmah Allah memerintahkan kepada mukminin agar bersalawat salam kepada Nabi, dan salawat salamnya tasliman ay salatan wa tasliman dengan masdar taukid, yakni salawat salamnya jangan ecek-ecek, tapi harus benar-benar, harus serius, harus banyak, harus khusyuk. Allah tidak menyebutkan sallu alaihi wasallimu khalas, tapi Allah menggunakan apa? Masdar. Tasliman ae solatan wa tasliman, dengan salawat salam yang betul-betulnya.
Seperti wabil walidaini ihsanan wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Kepada orang tua itu harus berbuat ihsan dengan betul-betulnya. Apa hikmahnya Allah memerintahkan kepada semua mukminin? Agar semua mukminin mendapatkan anugerah yang tidak didapatkan oleh siapapun. Agar semua mukminin mendapatkan pangkat yang tinggi setinggi-tingginya di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah menyatakan wa rafa'na laka dzikrak. Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggikan oleh Allah, menyebut-nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggikan oleh Allah. Berbuat ihsan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggikan oleh Allah. Berjuang di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggikan oleh Allah. Kira-kira kefaham enggak makna ayat ini? Coba tolong ulang-ulang ya. Dengar di streaming Asyifa TV. Ini Buya ini jarang menjabarkan seperti ini, jarang. Tapi ketika banyak yang bertanya-tanya dalil mulu dan sebagainya, apa itu modin dan sebagainya, ini perlu juga dikasih pegangan. Ingat Rasul itu walaupun hanya sekilas saja akan dibayar oleh Allah dengan bayaran yang rafa'ana. Mendongeng-dongeng Rasulullah SAW hanya sekilas saja akan dibayar oleh Allah dengan rafa'ana. Salawat kepada Rasulullah SAW hanya satu kali saja akan dibayar oleh Allah dengan rafa'ana. Pahami. Allah. Dan makna daripada ayat ini secara global ini dipertanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan malaikat Jibril pun dalam riwayat lain membicarakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna yang terkandung dalam wa rafa'na laka dzikrak. Allah menyatakan melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, wahai kekasihku Muhammad, la tudzkaru illa dzukirta ma'i. Kau tidak diingat kecuali aku tidak diingat kecuali engkau juga diingat bersamaku. Aku tidak disebut-sebut kecuali engkau pun disebut-sebut bersamaku. Allah. Maka Allah dan Rasul tidak boleh dipisahkan. Iman kepada Allah dan Rasul tidak boleh dipisahkan. Cinta kepada Allah dan Rasul tidak boleh dipisahkan. Mengagungkan Allah dan Rasul jangan dipisahkan. Memuji Allah dan Rasul jangan dipisahkan. Ingat Allah, ingat Rasul jangan dipisahkan. Mendongeng-dongeng Allah dan dongeng-dongeng Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan dipisahkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul jangan dipisahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus selalu dibawa bersama Allah. Kan? Makanya maulid ini adalah zikrullah wa zikrur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata zikir kepada Allah saja, lah. Atau zikir kepada Rasul saja, lah. Tapi majlis maulid adalah majlis yang menggabungkan dua zikir. Satu zikrullah, kedua zikrul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan tidak ada majlis zikir yang teragung kecuali maulid. Ya iya. Karena dalam majlis maulid Allah madzkur wa Rasulullah sallallahu madzkur. Allah diingat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diingat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Andai kata masih cukup waktunya, Buya akan menjabarkan karena masih ada yang harus dijabarkan daripada ayat ini, namun tidak akan cukup walaupun satu malam Buya membahas tentang makna daripada satu ayat. Nah, bagaimana saksi-saksinya nanti dari hadis-hadis Nabi tentang ayat ini. Intinya dengan ayat ini kita perlu tahu dan yakin majelis maulid adalah majelis yang sangat diagungkan. Rafa'na ditinggikan oleh Allah. Ditinggikan oleh Allah, maka pantas kalau Abu Lahab saja kafir karena ingat Rasul.
Karena menghargai Rasul, padahal waktu itu Rasul tidak diketahui akan menjadi Rasul. Dan ketika Rasulullah mempublikasikan kerasulannya, malah Abu Lahab keluarga yang paling benci kepada Rasul. Kafir kepada Rasul, matinya juga kafir, sehingga datang laknat dari Allah. Tabbat yada abi Lahab. Tapi tetap Allah membayar. Wa rafa'na laka dzikrok. Karena dulu pernah zikir kepada Rasul. Karena pernah berbuat baik kepada Rasul. Memerdekakan amatnya hamba sahayanya Suhaibah Aslamiyah. Allah. Karena apa? Karena bahagia atas lahirnya Rasulullah. Maka dibayar oleh Allah tiap hari Senin. Walaupun yang lain aturan paten dari Allah. La yukhaffafu anhumul azab. Semua orang kafir nanti yaumul kiamat tidak akan diringankan siksaannya oleh Allah. Itu aturan umum. Tapi ketika ingat kepada Rasul, pernah berbuat baik kepada Rasul, dan Rasul tidak akan menyepelekan kebaikan siapapun kepadanya, hatta orang kafir, hatta yang memusuhi, hatta matinya dalam kekafiran, dibayar lagi oleh Rasul. Rafa'na diangkat setiap hari Senin, diberhentikan dari siksaannya, dikasih minum air susu dari sela-sela jari jemarinya. Subhanallah, ini orang kafir. Bagaimana dengan yang ingat Rasul itu, yang mengagungkan Rasul itu, yang bahagia atas kelahiran Rasul itu, yang mengorbankan waktu, harta, benda karena kebahagiaannya atas kelahiran Rasul itu adalah orang yang beriman. Hidupnya beriman, matinya beriman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat. Khususnya bagi yang ngomongnya, umumnya bagi siapapun yang mendengarkannya, pegang ini. Jika ada yang mengatakan salah nih Abuya menafsirkan ayat ini, sini pesantrennya jelas kok. Sini mau bicara tentang ilmu apa? Ya? Sini, ayo coba sini. Kalau mentafsirkan Quran yang benar, ya, dari sisi lugohnya, dari sisi nahu sorofnya, dari sisi balagohnya, dari sisi itu isi ininya. Ayo sini. Kalau apalagi kalau ente mengaku sebagai mujtahid, ente harus sudah paham apa makna yang harus dilahirkan daripada ayat ini. Apa hukum yang harus dilahirkan daripada ayat ini ketika mengistikhrajul ahkam wal istinbat, pasti kamu mengerti. Kalau kamu sampai sekarang tidak mengerti, saya susah ngomongnya dengan Anda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sekian dari Abuya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.